Maula Akbar Mulyadi Putra, putra Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, meminta maaf atas insiden pesta rakyat pernikahannya dengan Wakil Bupati Garut, Putri Karlina. Diketahui pesta rakyat itu menewaskan 3 orang karena warga berdesak-desakan masuk pendopo Garut pada Jumat, 18 Juli 2025, demi mendapat makan gratis. Didampingi sang istri, Maula menyampaikan belasungkawa dan mengaku sangat terpukul atas kejadian tersebut. Ia menegaskan bahwa niat awal acara adalah ingin membahagiakan warga, namun situasi di lapangan tidak terkendali. Maula bersama istrinya mengaku sudah menemui 2 dari 3 keluarga korban. Selain itu, ia dan sang istri juga sudah diperiksa oleh pihak kepolisian. Keduanya berkomitmen untuk mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan sebagai bentuk tanggung jawab atas kejadian ini. Ucapan belasungkawa keluarga yang ditinggalkan, untuk ayah yang meninggalkan anak-anaknya, untuk anak yang meninggalkan orang tuanya, untuk ibu yang meninggalkan anak beserta suami. Berat rasanya memang melihat situasi yang kemarin yang terjadi. Kami merasa terpukul dengan apa yang terjadi kemarin. Tidak ada hal yang memang diharapkan terjadi, tapi mungkin fakta di lapangan berbicara berbeda. Apa yang kemarin terjadi di luar ekspektasi kami berdua ataupun bersama tim kami. Niat kami baik, niat kami sangat tulus untuk membahagiakan warga masyarakat Garut ataupun masyarakat di luar Garut yang sengaja datang untuk memberikan ucapan bagi kami berdua. Akan tetapi mungkin takdir berkata lain. Kami berdua mengikuti prosedur hukum yang hari ini sedang mulai berjalan. Tadi malam sudah dilakukan pemeriksaan oleh Polres Garut dan juga disaksikan langsung oleh Kapolda Jawa Barat mengenai apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dilanjut lagi hari ini masih terus didalami proses-proses yang memang mungkin berat memang untuk semuanya tidak. Saya memohon kepada waktu semuanya. Tidak ada maksud dan niat dari kami untuk melukai hati keluarga korban. Saya beserta istri saya mau berkunjung langsung terhadap pihak keluarga yang ditinggalkan. 2 yang kami sambangi bersama kebetulan ketika berjalan untuk keluarga yang ada di Sukawani, istri saya sudah drop dan tidak kuat, lalu saya pulangkan dulu ke rumah. Dilanjut lagi saya bergerak sendiri. Alhamdulillah pihak keluarga sudah dengan ikhlas menerima, dan juga pihak keluarga mengatakan bahwa ini musibah yang terjadi. Secara niatan memang ada yang mengatakan makan gratis dan segala macam. Padahal niatan kami bukan untuk makan gratis, bukan untuk memberikan hal yang cuma-cuma. Cuma niat kami hanya ketika warga sudah mulai berkumpul di pada siang hari menunggu acara kegiatan untuk malam, untuk hiburan yang diadakan oleh orang tua kami. Saya berpikir daripada warga cuma hanya menunggu
berdiri dan juga makanan masih banyak, ya sudahlah, kita berikan saja ke semua warga yang menunggu. Akan tetapi entah dan bagaimana kecuali itu bisa terjadi. Karena dalam konsep saya bersama istri itu dilakukan secara terbuka, tanpa ada penutupan, tanpa ada penyekatan, tanpa ada pengumuman. Jika memang rekan-rekan melihat ada flyer yang memang bertuliskan Balakai Serakan di jam 13.00 jam 1 siang, itu bukan untuk kegiatan tersebut. Akan tetapi sebelumnya rekan-rekan UMKM, kebetulan istri saya memang fokus konsep terhadap UMKM, rekan-rekan meminta agar diadakan lapak-lapak untuk Car Free Night. Maka dari itu ditulislah Balakai Serakan. Balakai Serakan itu yang artinya bukan untuk makan gratis. Makan gratis itu yang saya ketahui terciptanya baru setelah jam 1 siang setelah Jumatan, baru ramai dimulai di media sosial adanya Balakai Serakan. Makan gratis bukan Balakai Serakan. Balakai Serakan itu artinya untuk para pengunjung agar bisa menikmati makanan-makanan UMKM disiapkan, itu yang berjudul Balakai Serakan. Makan gratis tercipta, saya pun entah dari mulut siapa, tercipta makan gratis itu setelah jam 1 siang. Saya posisi setelah Jumatan, buka YouTube, lalu ada thumbnail yang berjudul makan gratis. Itu yang sedang saya dalami. Saya pun sudah berkoordinasi dan sudah mendalami beberapa pihak dari mana mulainya ini ada kesan makan gratis. Untuk makanan yang tergelar itu murni hanya untuk masyarakat yang memang sambil menunggu, lalu dipersilahkan makan tanpa ada penutupan, tanpa ada penghalangan. Kebetulan di situ banyak yang petugas yang berjaga, ya itu memang untuk itu. Daripada makanan terbuang sia-sia, daripada makanan entah kemana terbuangnya, ya lebih baik kita sajikan saja. Mungkin selengkapnya akan ditambahkan oleh istri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi dari lubuk hati yang paling dalam, saya mengucapkan turut bela sungkawa untuk insiden musibah yang terjadi tepat 2 hari setelah hari yang saya pandai hari paling bahagia hidup saya. Sebuah pukulan yang luar biasa saya apa yang terjadi. Saya tidak ada sedikit pun niatan untuk melukai, menyakiti, bahkan nauzubillah innalillahi sampai ada yang kehilangan nyawa. Tidak ada setitik pun diniatkan hati saya. Dan saya sebagai wakil bupati yang melaksanakan pernikahan tentu saja adalah memenuhi ekspektasi masyarakat untuk bisa ikut berbagi kebahagiaan. Rekan-rekan mungkin tahu sendiri dari media sosial saya betapa saya berupaya mati-matian untuk acara saya di tanggal 16 itu tidak mengganggu sedikit pun kegiatan masyarakat. Rekan-rekan pun tahu saya H-1 masih keliling ke beberapa sekolah untuk meluruskan, masih menjelaskan kepada para warga tidak ada jalan yang ditutup, tidak ada angkot yang berhenti. Kalian lebih tahu, ada sekolah yang diliburkan, dan alhamdulillah terbukti di tanggal 16 semuanya berjalan lancar, bahkan kemacetan pun dikatakan minim. Berbekal dari itu semua, masyarakat pun punya ekspektasi untuk berbagi kebahagiaan, dan berdasarkan apa yang informasi beredar,
Tadinya kan yang kalian tahu adalah rekan-rekan tahu tanggal 14 sampai 17 adalah acara kami. Kami tidak pernah mengeluarkan itu sebagai konfirmasi karena sebelumnya saya juga ada podcast dengan salah satu media, saya tidak menyebutkan juga tanggal pesta rakyat. Kenapa? Karena saya tahu agak sulit untuk menciptakan ruang kondusif di keramaian dengan keadaan seperti itu. Maka saya sangat berhati-hati dalam menyebarkan informasi. Untuk acara di tanggal 18, saya baru berani mengungkapkan ketika sudah ada lampu hijau dari kedua orang tua kami, dua belah pihak orang tua, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, karena bagaimanapun rekan-rekan tahu di acara pernikahan itu adalah akan lebih banyak permintaan orang tua. Maka kami sebagai anak hanya melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Di satu sisi, saya sebagai wakil bupati punya keinginan juga untuk mensejahterakan UMKM. Maka saya pun meminta izin kepada Pak Bupati untuk membuat bazar UMKM. Ketika ada perkataan gratis, saya berhati-hati sekali. Saya udah bilang ke semua tim teknis di lapangan, jangan sampai tersebar kata gratis sedikit pun. Karena itu tidak akan kondusif. Kalau kalian rekan-rekan lihat di media sosial saya tidak pernah memposting apapun soal tanggal 18. Karena saya menginginkan semuanya mengalir saja, tidak boleh ada yang bersusah payah datang hanya untuk sekedar mencari hal tersebut. Namun namanya musibah, saya rasa tidak bijak jika kita fokus mencari siapa kambing hitam. Bukan maksud dan tujuan kita hari ini untuk mencari siapa yang salah, tapi tentang bagaimana saya dan suami saya selaku pemangku hajat bertanggung jawab, terutama terhadap korban, keluarga korban yang ditinggalkan. Seperti yang sudah dijelaskan, saya sudah menghubungi berkajian dan sudah memberikan bantuan yang saya rasa nominal tidak akan cukup untuk mengganti kehilangan, namun kami akan bersedia membersamai keluarga korban, membersamai selama mereka melalui masa-masa sulit. Dan selanjutnya, untuk apa yang terjadi, yang menyebabkan musibah ini terjadi, saya sepenuhnya menyerahkan kepada pihak yang berwenang, yang berkewajiban, dan saya siap bertanggung jawab penuh. Jadi kalau ada prosedur-prosedur yang saya harus jalani, saya siap menjalani, saya siap bertanggung jawab. Karena selaku panitia, selaku pemangku hajat, kami sudah mempersiapkan yang terbaik, namun kalau takdir sudah berkata, maka kami harus hadapi dan kami harus menerima dengan penuh tanggung jawab. Sekali lagi, saya menyampaikan rasa duka yang mendalam dan saya siap membersamai keluarga korban melalui masa-masa sulit. Begitu, terima kasih. Bu, izin Bu, apakah itu pernyataan ada ini khusus untuk melarang kegiatan pesta rakyat? Pesta rakyat. Termasuk makan gratis itu kadang Bapak sudah melarang. Saya tidak. Sebenarnya ini juga yang menjadi bingung kami berdua adalah dari mana munculnya nama pesta rakyat ini. Tapi mungkin rekan-rekan bisa menilai sendiri dari media sosial. Statement itu pertama kali muncul dari saya. Jejak digital mudah. Karena yang ada kami itu membuat itu adalah hiburan rakyat. Artinya hiburan dan pesta itu kan sangat berbeda secara konotasi kata. Bahwa hiburan itu bagaimana kita bisa menghibur masyarakat. Kalau pesta itu konotasinya berbeda daripada kata hiburan. Mungkin di sini ada yang lihat podcast saya H-1 dengan Tribun. Saya bilang, ya bukan pesta rakyat sih. Keluar dari mulut saya. Tapi itu kan sempat dirapatkan Bu, ada laporan berita. Itulah yang saya bilang. Itu rapat siapa, notulensi siapa, tersebarnya kok bisa. Saya jujur demi Allah baru melihat notulensi itu ketika kejadian.
Ada staff saya bilang, Bu, ini orang nggak diumumin juga, sudah tahu dari notulensi itu. Dan juga yang harus kita dulu rekan-rekan, setiap progres yang akan dilakukan ketika hari pernikahan, semua meeting yang dilakukan, saya beserta istri saya selalu hadir. Karena saya ingin memberikan pelayanan yang terbaik. Itu entah dari mana datangnya, tiba-tiba ada rapat yang berjalan, dan juga ada notulensi yang beredar. Dan yang mengedarkan, Jujur, kami berdua tidak mengetahui akan rapat yang terjadi. ya mungkin kalau berkaca dari kejadian sebelumnya, notulensi kami yang untuk pernikahan bocor yang ada katanya Pak Presiden mau datang, itu menjadi pelajaran besar bagi kami, sehingga kami sangat berhati-hati soal notulensi. Tapi kemudian terjadi lagi kan dari apa notulensi yang tersebar, kemudian pada hari-hanya tidak betul kan? Ya. Karena kami berupaya semaksimal mungkin menghindari. Tapi yang kemarin kami kecolongan, kami tidak tahu sama sekali mungkin karena gap waktu yang begitu singkat. Dan kami juga fokus pada acara pernikahan, jadi itu lost sekali. Ini kan artinya pernikahan ini kan artinya terorganisir ya, ada organisasi yang dikelola gitu. Nah, tapi kenapa bisa sampai pengawasan begitu ketika terjadi hal itu apa? Dari tingkat koordinasinya seperti apa? Hal ini yang saya serahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Saya juga tidak mau, jadi statement dari saya cukup hanya untuk apa yang akan kami lakukan kepada korban. Kalau secara teknis saya serahkan 100% karena pun Bapak harus ketahui kami berdua mulai dari hari pernikahan menarik diri. Jadi kami hanya mengontrol terakhir dan menanyakan apakah semuanya aman selesai. Kalau tadi diperiksa sama Polres gimana aja tuh pertanyaannya? Kalau itu Pertemuan WO yang yang berangkat diperiksa oleh Polres. Oh, bukan Pak Nawa. Bukan saya. kita hanya menyatakan kesediaan untuk jikalau ada prosedur kami siap sepenuhnya untuk mengawal. Mungkin diperiksa IO aja. yang buka acara di Jadi gini, setelah saya Jumatan, saya buka YouTube. Ketika memang melihat tanda-tanda kecelakaan, langsung saya berangkat ke sana. Dengan berangkat ke sana, saya pun pihak-pihak yang ada di situ, semuanya saya omongin kok bisa terjadi seperti itu. Langsung saya ambil keputusan, semua itu ditutup. Jadi yang membuka saya tidak tahu, Yang saya membuka tidak. kita tidak tahu, yang bagaimana Tapi itu kita begini, tidak tahu. Yang memang- cuman pada intinya adalah ketika saya melihat itu chaos. Jangan lupa subscribe ya.